warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita semua anugerah kesehatan lahir dan batin, dan juga insya Allah segala kemudahan serta nikmat yang tiada terkira yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam saluran Hindra Show Channel untuk belajar menjadi eksportir. Kita saling berbagi, kita saling berdiskusi, dan semoga kita juga saling mendapatkan manfaatnya di dalam berbagi ilmu di saluran ini. Salam serta salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua suri teladan yang sangat bagus yang harus kita terapkan dan kita ikuti. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik di masa kini dan masa yang akan datang. Rekan-rekan pejuang ekspor di Indonesia, untuk materi yang lalu sudah saya bahas tentang pihak-pihak yang terkait ekspor. Nah, saat ini kita lanjutkan lagi tentang pihak-pihak yang terkait ekspor yang kita sampaikan kemarin itu tentang satu paket, yaitu shipping, forwarding, dan EMKL atau EMKU. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan untuk ketiga pihak ini, dan juga kapan kita menggunakan pihak-pihak yang terkait ini seperti shipping, forwarding, dan EMKL. Nah, ini akan kita uraikan agar Anda bisa lebih memahami tentang fungsi-fungsi kerja mereka, dan kita bisa memanfaatkan jasa-jasa mereka dengan semaksimal mungkin dan seefisien mungkin, ya. Nah, ini kita masuk di dalam pihak terkait ekspor yang kita bahas. Ya. Ada EMKL, ada forwarder, ada shipping. Oke. Nah, ini saya jelaskan satu persatu, ya. EMKL, ekspedisi muat kapal laut, ada juga yang udara, EMKU, ya. Ini adalah pihak-pihak yang penting yang pasti akan terlibat di dalam dunia perdagangan ekspor, khususnya untuk para eksportir, ya. Nah, di MKL ini perlu Anda ketahui kerja mereka ini salah satunya mereka juga bisa memberikan faedah yang banyak, tetapi pada intinya adalah mereka bertugas terkait dengan satu, transportasi, ya. Transportasi apa saja ini, ya, khususnya dunia tracking, pengambilan kontainer, ya. Dan juga terkait dengan kepabeanan, pelaporan PIB, kepabeanan. Ini utamanya. Masih ada mereka bisa mendapatkan memberikan fasilitas yang lain. Ini harus kita tanyakan kepada mereka. Tetapi intinya adalah terkait dengan transportasi dan kepabeanan. Ini yang selama ini saya menggunakan jasa mereka. Nah, tracking ini bagaimana? Tracking ini mereka akan melakukan aktivitas pengambilan kontainer, ya, pengambilan kontainer dari depo kontainer menuju gudang Anda, dan dari gudang Anda sampai ke pelabuhan muat. Ini dihandle oleh EMKL. Ya.
Jadi mereka yang bertugas untuk mengambil kontainer ya di depo kontainernya shipping, membawa ke gudang Anda ya, dimanapun tempatnya asal bisa masuk kontainer ya. Kemudian dari gudang Anda dia akan mengembalikan lagi ke di kontainer yard ya, ke pelabuhan ya di sini. Jadi artinya termasuk tracking, dia ngurus trackingnya ya. Nah, ini gambarnya ya. Ini trackingnya juga dan kontainernya. Nah, ya di sini ya. Ini tugas MKL. Nah, nanti ada teknisnya bagaimana kalau sudah booking, bagaimana caranya nanti ya. Ini hanya sekedar Anda ketahui saja. Nah, di sini yang penting lagi adalah terkait dengan kepabeanan. Ya, kepabeanan. Kepabeanan ini Anda wajib tanyakan karena tidak semua EMKL itu ahli kepabeanan. Artinya Anda harus tanya kepada MKL, apakah Anda juga PPJK? Nah, ini PPJK ini tidak semua MKL itu PPJK. Tetapi insya Allah kalau yang PPJK itu MKL ataupun forwarding ya. Karena PPJK ini perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, ini adalah ahli kepabeanan yang sudah mendapatkan sertifikat dari custom bea cukai ya, berlatih, kemudian dia punya keahlian. Nah, inilah yang diberikan wewenang oleh pihak custom, dia disebut sebagai PPJK. Tidak disebut EMKL ya, tetapi sebagai PPJK. Makanya kalau Anda nanti tanya MKL, tanyakan sekalian apakah Anda juga PPJK. Artinya apa? Kalau dia PPJK artinya dia bisa mengurus tentang pelaporan, pemberitahuan ekspor barang ke bea cukai. Ya, ini. Karena apa? Loh, kok nggak eksportir? Eksportir, kalau eksportirnya juga PPJK, eksportir juga bisa mengurus sendiri PIB-nya ke bea cukai. Tetapi kalau eksportirnya bukan PPJK, nah, maka Anda bisa mengkuasakan kepada PPJK untuk mengurus PIB di bea cukai. Nanti kita ulas kepabeanan, daerah pabeanan dan sebagainya untuk masalah pihak terkait untuk bea cukai ya. Nah, di sini ya. Ini paham di sini ya. Ini MKL. Jadi utamanya dia selain transportasi itu adalah pengurusan dokumen-dokumen yang terkait dengan kepabeanan. Asal EMKL-nya ini adalah juga PPJK. Ya, oke. Nah, kemudian shipping. Shipping ini sederhananya yang punya kapal dan kontainer. Shipping ini ya. Punya kapal dan kontainer. Ya, dia yang namanya ada kontainer tertulis One High, COSCO, ya atau Max Line. Nah, dia punya kapalnya, punya kontainernya. Jadi dia punya tempatnya dan memberikan kontainernya untuk dimasukkan di kapalnya. Nah, di sini ya, ini shipping, ini pihak pengangkutan. Ya, pihak pengangkutan shipping ini, ya. Jadi, kalau tadi ini truk, tracking, nah kalau ini yang laut, yang punya kapal, yang melakukan pengangkutan. Ini secara sederhananya begitu. Ini shipping ya. Ini ya. Kemudian forwarder sudah saya jelaskan. Ya. Forwarder ini ada di kedua belah pihak ini posisinya. Nah, saya hapus ya. Forwarder itu bisa menjembatani ke EMKL ataupun ke shipping. Nah, ini jasa dia. Jadi forwarder ini bukan MKL, tapi dia punya rekanan ataupun punya mengsubkan kepada EMKL. Ya, bisa
bisa ngurusi MKL-nya, juga bisa ngurusi shipping-nya. Kalau urusan tentang pengangkutannya, freight, dia akan berurusan dengan shipping. Tapi kalau urusan daratnya, lokal pengambilan, dia berhubungan dengan MKL. Nah, ya paham ya? Jadi, Anda sebagai eksportir bisa melakukan di tiga-tiganya ini, satu persatu. Anda mau ngambil kontainernya, sewa truknya, datangi MKL. Ya toh? Kemudian ada dokumentannya melalui forwarder. Kemudian booking kapalnya langsung ke shipping. Bisa saja seperti itu. Tetapi ini bagi Anda yang masih pemula, ini wasting time. Ya, wasting time. Saya sarankan Anda cukup menghubungi forwarder, maka pekerjaan ke MKL sama ke shipping akan dihandle oleh forwarder. Nih ya, semoga ini bisa dipahami ya. Kemarin sudah kita sampaikan mencari googling di internet forwarder-forwarder yang di sekitar daerah Anda. Kemudian juga tanya ya, forwarder ini spesialnya apa, pernah ngangkut barang apa saja dan lain sebagainya. Nah ini ya, ini harus Anda perhatikan. Ini forwarder ya. Nah, kapan kita menggunakan shipping dan forwarder? Nah, kita perhatikan. Ini kan yang punya kontainer, ya, dan kapal juga. Nah, kalau Anda menghubungi shipping, bisa saja, tetapi pengangkutannya harus minimal 1 kontainer, ya, 1 kontainer. Bisa kali 20 FCL ataupun 1 kali 40 FCL. Ya, kalau Anda datang ke shipping, ya, bisa 20 FCL atau 40 FCL. Jadi harus full kontainer. Anda nggak bisa datang ke shipping mau kirim 1 ton, 2 ton, 500 kilo misalkan, nggak bisa. Anda harus datang ke shipping. Kalaupun nanti Anda datang ke shipping, nanti sama shipping akan diarahkan ke forwarder di perusahaan shipping tersebut. Shipping juga punya forwarder, ya. Di situ yang pernah kita datangi juga dia punya forwarder, misalkan OCL itu dia punya forwarder sendiri, ya. Jadi divisi untuk forwarder. Nah di sini ya, ini shipping, ya. Jadi Anda kalau mau langsung kontrak kapal dengan shipping bisa, asal minimal 1 kontainer. Nah, bagaimana kalau dengan forwarder? Nah, forwarder Anda bisa kontrak dengan mereka, bisa 1 kubik, 2 kubik, ataupun 1 kali 20 full container, ya. Jadi di sini bisa LCL, less than container load, dan FCL. Nah, kalau di sini harus FCL semua, full container load. Kalau di forwarder bisa less than container load, LCL, dan full container load. Nah, coba kenapa harus ke FCL? Kalau FCL kenapa nggak ke shipping aja? Kan mestinya harganya lebih murah karena ini shippingnya ordernya forwarder ini ordernya siap ke shipping. Belum tentu. Ya, belum tentu. Bedanya gini, kalau Anda pemula, tentu Anda tidak punya kontrak yang banyak berapa kontainer 1 bulan. Kita nggak punya kontrak rate. Makanya akan dikasih namanya publish rate. Beda dengan forwarder. Forwarder ini punya kontrak rate dengan shipping. 1 bulan berapa kontainer. Nah, bisa jadi harga dengan tujuan yang sama, kalau Anda langsung ke shipping dan melalui forwarder, bisa jadi lebih murah forwarder. Ya, karena forwarder sudah punya kontrak rate. 1 bulan sekian ratus kontainer, nah dia dapat rate yang lebih murah dari shipping. Nah di sini ya. Jadi untuk awal saya sarankan Anda tetap menghubungi forwarder sebagai sarana pengangkutan dan jasa-jasa ekspor yang lainnya untuk forwarder ini ya. Nah ketika Anda kasih order ke forwarder, nanti forwarder juga akan mengesupkan istilahnya untuk mengurusi kepabeanan bisa ke MKL. Dia biasanya kerjasama.
Jadi nanti tagihannya cuma dari satu aja forwarder. Jadi kita cukup satu tempat saja, satu window. Ya. Kalau Anda mau ketik MKL juga nggak apa-apa, ini jejaring. Tetapi bagi saya pun mengalami juga. Cuma wasting time, hubungi MKL, kirim DO, habis itu shippingnya saya menghubungi forwarder, dan lain sebagainya. Nah, kalau satu tempat ini kita serahkan. Anda tanyakannya ke forwarder, apakah bisa ngurus juga kepabeanannya? Nah, kalau mereka bisa ngurus, oke, serahkan aja. Jadi satu paket, ya. Tagihannya cukup satu, ya, nanti ada satu invoice. Ya, jadi tetapi kalau forwarder bisa, Pak, nanti MKL-nya Anda cari sendiri. Nah, ini ya, berarti Anda cari sendiri MKL-nya, ya. Nanti masalah teknis bookingnya nanti, ya, nanti ada pelajaran yang relationship. Nah, di sini ya, ini. Tetapi kalau forwarder, oke, Pak, nanti kita bantu, dia punya sub untuk MKL-nya. Bisa jadi satu perusahaan itu sendiri ataupun dia kerjasama dengan pihak lain. Jadi kita eksportir datangnya cukup di kantornya forwarder saja. Nah, di sini ya. Oke, Anda paham untuk ini? Semoga tentang pihak-pihak terkait ini, MKL, forwarder, shipping, Anda bisa memahami. Jadi oleh karena itu, tugas Anda yang baru mulai ekspor, cari forwarder di kota-kota dekat Anda ataupun di sekitar kota Anda. Jangan sampai Anda tidak melakukan ini. Kalau Anda memang serius ingin berbisnis ekspor, mulailah mencari partner kerja forwarder ini. Ya, jangan cari yang recommended. Yang penting punya kenalan dulu. Mereka bisa memberikan informasi tentang freight, memberikan pelayanan-pelayanannya, dan juga memberikan servis yang lainnya. Ya, di sini dokumentasi, kemudian membuat PEB, pengiriman dokumen. Ya, pengalaman saya itu ketika ekspor briket misalkan itu semua dihandle oleh forwarder, sampai pengiriman dokumen ke customer saya serahkan kepada forwarder. Ya, karena ini forwarder bisa melayani satu paket semua, kita layani di sini forwarder. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tentang pihak terkait, khususnya untuk shipping, MKL, dan forwarding, ini bisa memperjelas Anda lebih paham tentang fungsi dan kerja mereka. Dan semoga Anda tetap bersemangat untuk melakukan action. Kita terus berkomunikasi, terus berkonsultasi. Semoga saya juga terus bisa memberikan share ilmu ini kepada Anda sedikit demi sedikit. Kita luangkan waktu. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Kita akhiri dalam pertemuan ini. Semoga Anda bisa mengambil manfaatnya. Salam ekspor. Tetap semangat. Ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.